Sabar, sabar, sabar. Yuk, pelan-pelan yuk. Pelan-pelan yuk. Masuk. Guys, jangan dorong-dorong ya. Dorong-dorong ya. Dorong-dorong. Duduk biar enak. Oke. Udah siap? Oke. Udah? Baik, terima kasih rekan-rekan pers. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai sejahtera untuk kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Terima kasih atas seluruh perhatiannya pada pagi hari ini. Didampingi oleh seluruh penasihat hukum, kami datang ke KPK untuk memenuhi seluruh kewajiban saya sebagai warga negara Republik Indonesia yang taat hukum dan sepenuhnya menjunjung supremasi hukum yang berkeadilan. Saya akan memberikan keterangan dengan sebaik-baiknya, namun sebagaimana diatur di dalam Undang-Undang tentang Hukum Acara Pidana, bahwa saya juga memiliki suatu hak untuk melakukan pra-peradilan. Sehingga pada kesempatan ini penasihat hukum kami juga akan memberikan surat kepada pimpinan KPK berkaitan dengan proses pra-peradilan tersebut. Apakah surat yang kami sampaikan tersebut nantinya berkaitan dengan pemeriksaan saya akan tetap dilanjutkan, atau pimpinan KPK mengambil suatu kebijakan untuk mengikuti seluruh proses pra-peradilan, kami serahkan hal tersebut kepada pimpinan KPK. Karena kami percaya bahwa mekanisme dan prosedur hukum akan ditempuh dengan sebaik-baiknya dengan prinsip-prinsip asas praduga tak bersalah. Kemudian berkaitan dengan apa yang terjadi terhadap kasus saya, sepenuhnya baik secara formal maupun material kami telah siap. Sejak awal ketika menjadi Sekretaris Jenderal DPPD Perjuangan atas penugasan dari Ibu Megawati Soekarno Putri, kami berjuang di dalam menegakkan seluruh amanat konstitusi, memperjuangkan nilai-nilai demokrasi, sistem meritokrasi, dan memperjuangkan hukum yang berkeadilan, serta prinsip-prinsip bekerjanya kedaulatan rakyat. Sehingga terhadap seluruh risiko-risiko perjuangan dengan nilai-nilai tadi, tentu sekiranya membawa suatu konsekuensi khusus, kami diajarkan oleh Bung Karno, oleh Ibu Mega, bahwa perjuangan memerlukan suatu pengorbanan terhadap cita-cita. Itulah yang diajarkan kepada kami, sehingga hadir dengan penuh tanggung jawab dan siap mengikuti seluruh proses hukum. Tentu saja setelah para penasihat hukum kami menyerahkan surat kepada pimpinan KPK, kami menunggu tindak lanjutnya, dan nanti percayalah kami akan memberikan keterangan pers yang sebaik-baiknya kepada saudara-saudara sekalian. Kami mohon doanya dan kami menghimbau kepada seluruh
simpatisan, anggota, dan kader partai untuk tetap tenang. Ini adalah suatu perjuangan yang sejak lama kita lakukan dan kita tetap kokoh di dalam prinsip-prinsip dan keyakinan politik karena PDI Perjuangan adalah partai yang berkarakter banteng. Terima kasih. Merdeka! 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 Kasih ya. Kasih ya. Nanti. Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto, di mana dalam pernyataan tersebut Hasto mengatakan sebagai seorang warga negara yang taat terhadap hukum, Hasto pada hari ini mendatangi gedung Komisi Pemberantasan Korupsi ditemani oleh kuasa hukumnya dan juga politisi PDIP rekan sejawatnya untuk menghadiri pemeriksaan yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. Untuk diketahui saudara bahwa ini adalah pemanggilan kedua pada Hasto Kristianto setelah sebelumnya Hasto mangkir dari pemanggilan pertama dengan beberapa alasan yang dikemukakan. Sehingga pada hari ini terdapat pemanggilan kedua oleh pihak Komisi Pemberantasan Korupsi dan Hasto yang dalam surat pemanggilan tersebut harusnya pada pukul 10 pagi nanti, tetapi Hasto datang lebih awal pada pukul 9.40 untuk menghadiri pemeriksaan di KPK. Saya akan membacakan sedikit saudara pernyataan yang disampaikan oleh Hasto Kristianto tadi, bahwa dalam pemeriksaannya kali ini Hasto pun juga membawakan surat pemberitahuan kepada pimpinan KPK terkait dengan proses pra-peradilan yang diajukan oleh dirinya dan kuasa hukum. Sehingga Hasto berharap tadi dalam pernyataannya menjadi kewenangan pimpinan KPK untuk menentukan apakah Hasto dalam proses pemeriksaan dalam kasus ini akan menunggu proses pra-peradilan tersebut berjalan ataukah KPK akan tetap melanjutkan proses hukum terhadap Hasto yang telah dilakukan sebelumnya. Ini adalah pernyataan yang disampaikan. Selain itu juga Hasto mengatakan bahwa ini seperti yang disampaikan tadi terkait dengan ideologi dari partainya sendiri, PDI Perjuangan. Hasto ingin mengatakan bahwa ini adalah sebuah pengorbanan yang harus dilakukan dalam memperjuangkan asas-asas keadilan pada sebuah penegakan hukum di negara Indonesia ini. Sehingga Hasto mengatakan bahwa dirinya harus tetap taat hukum seperti yang diajarkan oleh Ketua Umumnya Megawati Soekarno Putri. Dan itu ditunjukkan dengan kehadirannya pada hari ini ke gedung Komisi Pemberantasan Korupsi. Saudara, kita ikuti terus pemeriksaan yang dilakukan oleh KPK terhadap Hasto. Pertanyaan besarnya, apakah betul hari ini selain pemeriksaan ada kemungkinan penahanan terhadap Hasto Kristianto? Ini adalah tanda tanya, pertanyaan yang terus muncul terkait ini. Karena sebelumnya dari KPK sendiri sudah memberikan statement atau pernyataan bahwa jika alat buktinya sudah lengkap, bukan tidak mungkin penahanan akan bisa dilakukan terhadap Hasto Kristianto. Ini adalah sebuah tanda tanya besar, apakah hari ini akan hanya ada pemeriksaan terhadap Hasto ataupun mungkin ada tindak lanjutnya dengan penahanan tersebut. Pun juga apakah Hasto hari ini akan belak-belakan dalam pemeriksaan yang dilakukan oleh KPK? Kita tunggu terus karena tadi Hasto sendiri sudah mengatakan bahwa dia akan memberikan pernyataan usai dari pemeriksaan yang dilakukan oleh KPK. Dan saudara, untuk mengetahui informasi lebih lengkap di gedung KPK terkait dengan pemeriksaan yang dilakukan oleh KPK, kita di studio sudah ada mantan penyidik KPK Praswat Nugraha. Selamat pagi Mas Praswat. Selamat pagi Mas Mario.
Tadi sudah disapa Indonesia Pagi, sekarang di Breaking News kita Ketemu ngobrol lagi. lagi ya terkait dengan pemeriksaan Sekjen PDIP Hasto Kristianto. Mas, apa yang akan dilakukan pada hari ini KPK, dalam arti bahwa tahapannya akan seperti apa? Ini setelah Hasto datang untuk melakukan pemeriksaan, di dalamnya akan seperti apa? Oke, yang pertama pastinya akan lakukan registrasi. Jadi biasanya kita tersangka atau saksi atau pihak lain yang dipanggil penyidik atau penyelidik itu menyerahkan KTP, kartu tanda penduduk, ID pengenal di meja depan, yang namanya di front office-nya KPK. Jadi ruangan depan ini akses untuk umum ini, Mas Mario. Jadi yang kita lihat sekarang itu adalah lobi utama KPK dan itu bisa diakses oleh siapa saja, aksesnya umum. Nanti sesudah itu mereka akan menunggu nih. Jadi kita bisa lihat di layar Mas Mario bahwa teman-teman sekarang sedang menunggu selanjutnya orang-orang yang terregister atau orang-orang yang sudah terdaftar sebagai tamu di dalam list pemeriksaan saksi per hari ini artinya tanggal 13. Baik itu dari kasus dari tamu dari penyidikan maupun penyelidikan atau pemeriksaan dari pengaduan masyarakat Ya, itu dan sepertinya Hasto tamu-tamu menunjukkan sesuatu lainnya. ya, Mas ya? Itu buku memahami untuk membasmi kalau nggak salah ya. Ya. Kalau saya lihat dari jauh ya Itu agak yang mungkin kemarin dikatakan bahwa dia sudah pelajari apa hak-haknya sebagai tersangka, mungkin sudah sepertinya tertuang dalam itu- buku itu ya. Atau itu buku catatannya Pak Hasto ya. Warnanya Apakah mungkin merah. itu buku catatan yang mungkin Buku akan agenda disampaikan atau- pada ya. pemeriksaan ini? KPK juga punya buku saku untuk buku memahami untuk membasmi, persis mirip seperti itu, kecil, saku gitu warna merah, tapi kayaknya itu sepertinya bukan ya. Oke. Selanjutnya nanti Pak Hasto setelah menukar kartu ID Pak ya, ID untuk tamu atau saksi itu yang seperti yang dipakai oleh Pak Hasto saat ini, itu selanjutnya nanti akan dipanggil oleh penyidik, dipersilahkan oleh petugas di halaman depan untuk naik ke lantai 2. Oke, biasanya bisa berapa orang masuk dalam? Dan tadi kan bahwa Didampingi, Hasto tidak ya. memang sendiri, tetapi bisa didampingi. Tersangka memang didamping haknya sebagaimana diatur dalam KUHAP, itu pemeriksaan tersangka didampingi oleh penasihat hukum. Biasanya sih maksimal kita 2 ya. Ya, maksimal 2 ya. Iya. Oke. Nggak boleh beramai-ramai. Terbiasanya malah 1. Dulu tuh standarnya 1 yang mendampingi, 1 yang terperiksa, karena penyidiknya juga maksimal 2. Jadi 1 orang atau 2 orang. Jadi nanti, jadi sepertinya nanti Mas Hasto akan didampingi oleh 2 1 kuasa hukum ya. 1 orang kuasa hukum atau maksimal 2 ya. Oke. Jarang sekali kalau 2. Kalau Jarang 2. sekali 2. Tadi kita menarik bahwa sebelum masuk dalam gedung KPK, Hasto Kristianto sempat memberikan pernyataan terkait dengan pra-peradilan. Kalau kita melihat bahwa dia membawa surat terkait dengan pra-peradilan itu untuk dibawa ke pimpinan KPK. Namun dia menyerahkan ke pimpinan KPK untuk memutuskan apakah nanti tetap mengikuti proses pra-peradilan yang sedang nantinya akan berjalan, ataukah KPK sendiri yang ya dengan proses yang sudah berjalan ini ya tetap memproses secara hukum. Pra-peradilan Mas Mario itu pra-peradilan itu ada di ranah pengadilan ya, atau lebih wabil khusus lagi sekarang ada di ranahnya Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Bukan di ranah KPK. Jadi saya pikir surat yang dimaksud Pak Hasto untuk disampaikan ke pimpinan KPK hanyalah sebagai surat pemberitahuan bahwa yang bersangkutan saat ini sedang mengajukan pra-peradilan. Haknya sebagai warga negara ya Indonesia. Hak hukumnya untuk mengajukan pra-peradilan, tapi tentu saja proses pra-peradilan itu bukan di ranah kewenangan Ketua KPK ataupun teman-teman penyidik KPK, baik secara kelembagaan maupun secara perorangan, tapi itu ranah di pengadilan. Nah, yang hari ini terjadi ini bukan di ranah pra-peradilan, tapi hari ini adalah pemeriksaan tersangka. Jadi satu pemeriksaan yang normal saja sebenarnya. Ini mahfum terjadi seluruh
proses penyidikan yang pernah dilaksanakan oleh KPK itu pasti akan mengalami tahapan ini. Oke. Jadi tidak istimewa juga hari ini sebenarnya gitu. Cuman Profilnya karena istimewa, profilnya adalah sekjen salah satu partai politik besar di Indonesia. Ya. terbesar di Indonesia, jadi banyak mungkin masyarakat terpecah lah opininya bahwa ini ada politik. Ingin menyaksikan bagaimana proses pemilihan. Pastinya. Oke. Indonesia ingin mematanya seluruh Indonesia sekarang tertuju kepada gedung KPK. Bung Pras, ini tahan sebentar karena ini untuk mengetahui informasi lebih lanjut kita akan terhubung dengan jurnalis Kompas TV yang sudah berada di KPK. Ada Rahma Pilyang di sana. Rahma, selamat pagi. Bagaimana informasi yang Anda bisa sampaikan kepada kita terkait dengan suasana gedung KPK usai Hasto masuk ke dalam untuk dilakukan pemeriksaan oleh KPK? Ya, Mario dan juga saudara, memang tadi sekitar pukul 9:30 dari Hasto Kristianto bersama dengan kuasa hukumnya ini sudah sampai di gedung Merah Putih KPK, dan tadi juga sempat memberikan keterangan kepada kami wartawan yang menunggu di gedung Merah Putih KPK. Tadi ada beberapa hal yang disampaikan oleh Hasto Kristianto di mana ia menekankan bahwa kedatangannya untuk memenuhi panggilan dari penyidik KPK ini sebagai warga negara yang baik begitu, dan juga akan memberikan keterangan sebaik-baiknya sebagai tersangka yang ditetapkan oleh KPK beberapa waktu lalu. Dan juga tadi ditekankan bahwa sebelumnya dari dirinya Hasto Kristianto ini sudah memberikan atau mengajukan permohonan pra-peradilan dan juga nanti akan memberikan surat kepada pimpinan KPK terkait dengan pra-peradilan yang telah diajukan atau dimohonkan pada hari Jumat lalu pada 10 Januari 2025. Selain juga itu nanti dari maksud kami dari Hasto Kristianto juga akan tetap memegang, begitu disampaikan oleh dirinya tadi, memegang praduga tak bersalah dan akan menyerahkan kepadanya untuk dari pemeriksaan, penyidikan dan juga pendalaman kasus ini kepada pimpinan KPK. Memang kita lihat bahwa untuk dari pemanggilan dan juga pemeriksaan Hasto Kristianto sekjen dari PDI Perjuangan ini merupakan pemanggilan kedua, di mana sebelumnya memang pada tanggal 6 Januari 2025 sudah dijadwalkan untuk pemanggilan begitu ya Mario dan juga saudara, namun meminta untuk diundur karena sebelumnya dari Hasto Kristianto ini sudah menjadwalkan untuk mengikuti rangkaian dari agenda hari ulang tahun PDI Perjuangan yang ke-52. Maka dari itu Hasto ini meminta untuk pemanggilan atau penjadwalan pemeriksaan kembali pada hari ini 13 Januari 2025. Begitu Mario dan juga saudara. Dan juga tadi dari Hasto Kristianto untuk meminta para simpatisannya, para pendukungnya untuk tetap tenang begitu ya, tidak membuat keributan dan juga mendukung bagaimana dengan jalannya pemeriksaan dan juga perkara yang sedang dihadapinya. Dan saat ini memang Hasto Kristianto bersama dengan kuasa hukumnya sudah masuk ke dalam, dan juga kita akan menanti bagaimana jalannya dari proses pemanggilan begitu, dari proses pemeriksaan Hasto Kristianto sebagai tersangka, dan juga kalau kita melihat bagaimana kasus yang dihadapinya begitu, tentunya ini berkaitan dengan kasus Harun Masiku, di mana kita ketahui bahwa dari Hasto Kristianto ini dijerat untuk dugaan suap penetapan anggota DPR terpilih pada periode 2019-2024 dan juga perintangan penyidikan. Kalau kita melihat bagaimana dengan yang disampaikan oleh KPK beberapa waktu lalu, di mana menyebutkan bahwa adanya dugaan suap atau dugaan suap begitu ya Mario dan juga saudaranya dilakukan bersama dengan Harun Masiku untuk jabatan atau untuk dari bagaimana untuk periode DPR 2019-2024 juga perintangan penyidikan begitu. Dan kita masih menunggu bagaimana dengan pemeriksaan dan juga pendalaman kasus yang hari ini begitu. Untuk Hasto Kristianto sudah masuk, kita tunggu bagaimana untuk pemeriksaan dan juga pendalaman kasus yang dilakukan hari ini oleh penyidik KPK. Mario. Ya Rahma, ini terdengar riuh sekali di situ, teriakan-teriakan suara demonstrasi yang berada di sekitar gedung KPK. Dan pertanyaan saya, apakah demonstrasi yang dilakukan itu adalah mereka yang mendukung Hasto Kristianto ataukah mendukung proses hukum yang sedang dilaksanakan oleh KPK? Ya Mario, tentunya memang ada sejumlah
kelompok masyarakat begitu ya yang ada di depan KPK begitu memberikan suaranya begitu, tapi kita masih mengkonfirmasi dari kalangan manakah mereka di sini di depan begitu ya, tapi tentunya untuk dari KPK ini terus melakukan pengamanan di depan gedung KPK. Ada sejumlah dari kepolisian begitu untuk mengamankan di depan KPK. Tadi juga kami melihat sekitar pukul 9 atau kurang dari pukul 9 juga dari pihak kepolisian sudah berjaga di depan, juga sudah apel untuk pengamanan di depan KPK. Namun tentunya untuk hari ini KPK berfokus pada pemeriksaan kepada Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto, dan pemeriksaan ini sudah mulai dilakukan. Memang sebelumnya tadi sekitar pukul 9.30 Hasto sudah masuk bersama dengan kuasa hukumnya begitu. Kita melihat juga tadi ada kuasa hukum dari Hasto Kristianto, ada Roni Talapesi dan juga Johannes Tobing. Tadi juga sempat memberikan keterangan sebelum masuk dan juga akan menyerahkan sepenuhnya untuk dari pemeriksaan kali ini kepada penyidik KPK, dan kita nantikan bagaimana dengan hasil penyidikannya dan juga bagaimana dengan hasil pemeriksaan hari ini. Mario. Ya, terima kasih Rahma Pilang atas laporan dari gedung KPK. Selamat bertugas kembali. Saudara, Sekjen PDIP Hasto Kristianto hari ini memenuhi panggilan KPK untuk diperiksa sebagai tersangka. Hasto bilang akan kooperatif dalam pemeriksaan oleh KPK. Didampingi oleh seluruh penasihat hukum, kami datang ke KPK untuk memenuhi seluruh kewajiban saya sebagai warga negara Republik Indonesia yang taat hukum dan sepenuhnya menjunjung supremasi hukum yang berkeadilan. Saya akan memberikan keterangan dengan sebaik-baiknya, namun sebagaimana diatur di dalam Undang-Undang tentang Hukum Acara Pidana, bahwa saya juga memiliki suatu hak untuk melakukan pra-peradilan. Sehingga pada kesempatan ini penasihat hukum kami juga akan memberikan surat kepada pimpinan KPK berkaitan dengan proses pra-peradilan tersebut. Apakah surat yang kami sampaikan tersebut nantinya berkaitan dengan pemeriksaan saya akan tetap dilanjutkan, atau pimpinan KPK mengambil suatu kebijakan untuk mengikuti seluruh proses pra-peradilan, kami serahkan hal tersebut kepada pimpinan KPK. Karena kami percaya bahwa mekanisme dan prosedur hukum akan ditempuh dengan sebaik-baiknya dengan prinsip-prinsip asas praduga tak bersalah. Kemudian berkaitan dengan apa yang terjadi terhadap kasus saya, sepenuhnya baik secara formal maupun material kami telah siap. Sejak awal ketika menjadi Sekretaris Jenderal DPPD Perjuangan atas penugasan dari Ibu Megawati Soekarno Putri, kami berjuang di dalam menegakkan seluruh amanat konstitusi, memperjuangkan nilai-nilai demokrasi, sistem meritokrasi, dan memperjuangkan hukum yang berkeadilan, serta prinsip-prinsip bekerjanya kedaulatan rakyat. Sehingga terhadap seluruh risiko-risiko perjuangan dengan nilai-nilai tadi, tentu sekiranya membawa suatu konsekuensi khusus, kami diajarkan oleh Bung Karno, oleh Ibu Mega, bahwa perjuangan memerlukan suatu pengorbanan terhadap cita-cita. Itulah yang diajarkan kepada kami, sehingga kami hadir dengan penuh tanggung jawab dan siap mengikuti seluruh proses hukum. Tentu saja setelah para penasihat hukum kami menyerahkan surat kepada pimpinan KPK, kami menunggu tindak lanjutnya, dan nanti percayalah kami akan memberikan keterangan pers yang sebaik-baiknya kepada saudara-saudara sekalian. Kami mohon doanya dan kami menghimbau kepada seluruh seperti yang kita saksikan pada layar kaca Anda, Sekjen PDIP Hasto Kristianto baru saja tadi naik ke lantai 2 tempat pemeriksaan oleh KPK akan berlangsung.
Mas Pras, ini kita lanjut lagi terkait dengan pemeriksaan ini, detailnya terkait dengan pemeriksaan. Ini lantai 2, tempat pemeriksaan akan berlangsung. Ini detailnya seperti apa? Di lantai 2 nanti tentu saja sudah akan dihadapkan kepada penyidik yang ditugaskan di dalam sprindik. Tentu saja salah satu penyidik yang ada dalam sprindik itu akan melakukan pemeriksaan. Pak Hasto nanti didampingi sebagai tersangka itu oleh 2 orang tadi itu ya? Sepertinya Kuasa 1 hukum orang juga. deh kalau saya, sepertinya 1 orang ya Mas, atau maksimal 2, tapi nggak akan mungkin lebih dari itu. Jadi sebenarnya ramai-ramai ini juga tidak efektif juga sebenarnya Mas Mario, karena kita sudah Praktis hanya menunggu di bawah ya? Semuanya hanya akan menunggu di bawah, jadi tidak ada yang bisa masuk. Nah, di dalam ruang pemeriksaan tentu saja yang akan dilakukan oleh penyidik yang pertama adalah menanyakan biodata, apakah dalam keadaan sehat, bersedia memberikan keterangan sebagai tersangka. Oke, kalau kita lihat sebenarnya kalau pertanyaan di dalam ini tensinya lebih tinggi atau gimana sebenarnya? Sebenarnya standar-standar saja. Ya. Jadi normal-normal aja. Jadi tidak semenakutkan seperti kayak Riu dan apa kondisinya. Ada bantahan-bantahan itu? Tidak ada. Jadi ya karena ini lebih sebagai penyidikan, ini sebagai kewajiban ya. Jadi memang wajib diperiksa sebagai tersangka. Kalau nggak pernah diperiksa sebagai tersangka atau tidak pernah diperiksa sebagai saksi, status tersangkanya bisa gugur resikonya. Jadi mau tidak mau memang harus proses ini harus kita lewati semua, baik dari sisi penyidik maupun dari sisi tersangka. Lalu kemudian ada penasihat hukum di situ untuk menjamin hak-hak tersangka agar tidak dilakukan, misalnya diminta menyampaikan sesuatu yang tidak sebenarnya. Atau dipaksa untuk mengakui sesuatu atau menyusun konstruksi memanipulasi keterangan. Itu jadi ini juga adalah tindakan-tindakan yang preventif, upaya preventif. Makanya setiap pemeriksaan tersangka itu harus ada untuk menjamin hak beliau. Ada kuasa hukum yang harus ada kuasa hukumnya. Sebagai pengawas lah ya. Sebagai pengawas. Tindak pencegahan misalkan tidak terjadi sesuatu yang di luar hak dari tersangka tersebut. Nah, itu tercatat semuanya di dalam berita acara pemeriksaan. Lagi pula juga ini juga yang harus diketahui oleh masyarakat, ruang pemeriksaan di KPK itu dipenuhi oleh CCTV. Ya, Mas, tahan sebentar karena kita akan mendengarkan Ketua DPP PDIP Romi Talapesi akan memberikan pernyataan. Sekjen PDI Perjuangan Mas Hasto Kristianto hadir di gedung KPK diperiksa sebagai tersangka. Bahwa komitmen yang sudah berulang kali Mas Hasto sampaikan akan bersedia hadir mengikuti semua proses yang ada. Hari ini beliau menunjukkan itu. Dan juga kami berterima kasih kepada rekan-rekan media yang sudah ikut mengawal proses ini. Bahwa kita ketahui ya, dari awal proses ini yang kami sampaikan nuansanya penuh dengan nuansa politik. Dan tentunya kami akan mengikuti proses yang ada dulu ini, Mas Hasto. Perkembangannya seperti apa, kami akan sampaikan kepada rekan-rekan media. Prinsipnya adalah kami taat terhadap hukum, hormat kepada hukum, dan kooperatif. Di segala sesuatunya mohon bersabar kawan-kawan, nanti kita akan update pemeriksaan. Yang mendampingi Mas Hasto Kristianto adalah Pak Magdir Ismail, karena hanya diperbolehkan 1 orang saja yang ikut mendampingi. Perlu diketahui oleh rekan-rekan, oleh publik bahwa ada 1.000 pengacara yang mendampingi Mas Hasto. Dari berbagai organisasi advokat dan juga dari Badan Bantuan Hukum Advokasi dan Rakyat PDI Perjuangan se-Indonesia. Jadi nanti kita akan update terus kawan-kawan. Terima kasih untuk kerjasamanya. Bang Roni tadi sempat ada bahwa juga Mas Hasto dengan tim kuasa hukum untuk memperkuat pemeriksaan nanti atau
Perlu diketahui teman-teman bahwa yang pertama Mas Hasto Kristianto ini bukan penyelenggara negara. Yang kedua, dalam kasus Harun Masiku ini, apa yang dituduhkan kepada Mas Hasto Kristianto ini sudah diuji di persidangan melalui perkara Wahyu dan Tio yang sudah ingkrah dan juga perkara Saiful. Di dalam persidangan yang sudah diuji sampai tingkat kasasi, tidak ada satu bukti pun yang mengaitkan Mas Hasto dengan Harun Masiku. Di fakta persidangan sudah sangat jelas sudah bahwa uang itu dari Harun Masiku. Seharusnya kita menghormati putusan pengadilan yang sudah ingkrah dan itu harus kita hargai bersama yang sudah diputuskan oleh hakim, karena di pengadilan lah tempat kita menguji benar tidak atau fakta-fakta terkait dengan sesuatu kasus tertentu. Dan yang kedua perlu diketahui oleh kawan-kawan bahwa kami menggunakan hak hukum kami untuk mengajukan pra-peradilan. Yang Jumat kemarin kami sudah daftar dan yang akan disidangkan tanggal 21 hari Selasa, dan kita mohon kepada penyidik KPK untuk dapat memberikan kesempatan kepada kami menggunakan hak hukum kami agar kami bisa menguji sah tidaknya status tersangka dari Sekjen PD Perjuangan Mas Hasto Kristianto. Kami tadi kumpul di DPP PD Perjuangan, ya. PD Perjuangan dalam hal ini sudah berkomitmen bahwa kami taat terhadap hukum, kami taat terhadap konstitusi, dan kami akan memperjuangkan keadilan melalui jalur hukum. Berarti Bu Mega nanti bakal kesini, Pak? Tidak ada yang disampaikan seperti itu. Oke, ada lagi? Ada lagi? Bang, ada lagi? Kan hari ini dibawakan 50 kuasa hukum ya, dan Bang Roni pernah bilang ada 1000 kuasa hukum yang diambil. Karena kalau 1000 mobilnya nggak cukup. Langkah hukum apa yang diambil? Ya, ditahan nanti. langkah hukum kita belum bicara ke situ. Tentunya tadi kita sudah sampaikan di awal bahwa kita mengajukan pra-peradilan. Kita minta agar diberikan waktu, agar kita bisa uji sah tidaknya status tersangka dari Mas Hasto Kristianto. Bang, penahanan ini ada persiapan dari Anda siap nggak kalau ada penahanan? Segala sesuatu memang Mas Hasto sudah sampaikan sudah siap. Dengan kepala tegap dan mulut tersenyum. Saya belum bisa sampaikan seperti itu, nanti kita akan update ya. Kita akan menunggu ya. Makasih teman-teman. Teman-teman makasih. Oke? Thank you. Makasih. Ya, saudara, baru saja kita mendengarkan pernyataan dari Ketua DPP PDIP Roni Talapesi yang mengatakan bagaimana Hasto tadi sudah naik ke lantai 2 ditemani oleh satu pengacara seperti kata Anda Mas Pras, hanya boleh satu, dari Magdir Ismail, dan juga tadi ini sempat ada menyinggung terkait dengan ini bernuansa politis. Ini bagaimana menanggapi bahwa akhirnya apakah memang kita tidak bisa melepas bahwa ini hukumnya sendiri politis, tapi tadi disinggung bahwa ya ada nuansa politis. Tanggapan Anda seperti apa? Ya, satu-satunya jalan keluar dari putaran opini politisasi hukum oleh KPK ini adalah KPK harus menyelesaikan perkara ini secepat mungkin. Jadi terbukti bahwa memang ini bukan tawar-menawar politik, bukan misalnya dijadikan tersangka lalu kemudian ada bergening politik lalu nanti lepas tersangkanya atau nanti kemudian perkaranya berlarut-larut lagi kayak kemarin Harun Masiku misalnya ya sampai 5 tahun. Nah untuk itu menurut saya solusi yang paling satu-satunya malah ya, bukan yang paling terbaik tapi satu-satunya solusi adalah kasus ini harus diselesaikan sesegera mungkin, termasuk proses penahanan, terus lalu akan ini kan pasal 5 ya, pasal 5 dia pastinya nanti 20 hari penahanannya, terus lalu 40 hari lalu limpah P19 dan P21. Oke, Anda singgung soal penahanan itu, apakah mungkin dari kacamata Anda melihat
bahwa hari ini kan pemeriksaan, apakah mungkin akan dilanjutkan dengan penahanan? Jadi bukan masalah mungkin tidak mungkin Mas Mario, tapi kita wajib melaksanakan satu proses peradilan yang cepat, efektif, efisien, dan itu adalah asas peradilan, yaitu adalah hak dari tersangka, hak dari saksi maupun hak dari pihak-pihak lain terkait perkara harus diselesaikan dengan cepat dan efektif dan efisien. Jadi ini juga menjamin hak-haknya Pak Hasto untuk tidak berlarut-larut disematkan status tersangka, ataupun kemudian juga ini menjaga hak-hak saksi-saksi yang bolak-balik dipanggil ke KPK. Jadi semakin cepat maka akan semakin selesai, masuk ke pengadilan, inkrah, dan saya yakin kok ini pastinya juga opini-opini publik terkait dengan politisasi dan lain-lain. Jika kasus ini bisa diselesaikan dengan secepat mungkin dengan alat bukti yang material, lalu KPK juga bisa membuktikan bahwa memang kasus ini tidak terkait sama politik sama sekali, saya yakin pada akhirnya publik akan objektif dan mengakui bahwa memang kasus ini adalah murni kasus hukum. Oke, tadi kita mendengar terus pernyataan dari Roni, Mas Pras, bahwa dia selalu mengulang bahwa meminta kesediaan dari KPK sendiri terkait dengan proses pra-peradilan ini. Bahwa ya kalau bisa melihat proses pra-peradilan untuk bisa membuktikan apakah status tersangka dari Hasto Kristianto sah atau tidak. Apakah mungkin dengannya pernyataan ini diulang-ulang terus Anda melihat bahwa sebenarnya PDIP juga menduga bahwa hari ini kemungkinan akan ada penahanan terhadap sekjennya? Saya pikir begini Mas Mario, soal KPK harus menghormati proses pra-peradilan itu bukan soal bersedia atau tidak bersedia. Jadi tidak ada pilihan. KPK itu penegak hukum dan wajib mengikuti proses hukum, termasuk apapun itu proses yang ada di dalam yang sedang berjalan sekarang di PN Selatan ya, yang akan mulai sidangnya insya Allah hari Senin depan ya, kalau nggak salah ya jadwalnya, Senin atau Selasa depan. Selasa katanya. Selasa. Nah, jadi KPK memiliki kewajiban, jadi bukan soal kesediaan, misalnya pimpinan KPK bersedia atau tidak bersedia untuk hadir di pra-peradilan, atau misalnya KPK Biro Hukumnya misalnya bersedia atau tidak bersedia, itu tidak ada pilihan. Jadi memang ketika pra-peradilan dibuka oleh hakim di PN Selatan, maka KPK wajib hadir. Kalau tidak hadir, tidak menggunakan haknya, tidak diminta hakim untuk menyampaikan alat bukti, menunjukkan administrasi, persuratan, proses penetapan proses penetapan penetapan tersangka dalam proses penyidikan, sprindik 1, sprindik 2, kan ada 2 sprindik nih ya, Pak. Itu harus disampaikan semua di muka pengadilan. Kalau tidak, maka resikonya hakim akan menganggap bahwa KPK memang tidak siap dan tidak cakap untuk melakukan proses penyidikan ini, lalu kemudian bisa jadi malah gugur status tersangkanya karena KPK tidak hadir, bahkan bukan hanya tidak bisa tapi tidak hadir untuk menyampaikan semua argumentasi yang perlu dikuatkan untuk menjawab pertanyaan dari penggugat mengapa Saudara Hasto dijadikan tersangka. Oke, Mas tahan dulu. Sebenarnya saya mau nanya soal apakah akan belak-belakan Hasto pada hari ini, termasuk dalam pemeriksaan itu, tapi kita usai jeda.
Saudara, Sekjen PDIP Hasto Kristianto hari ini memenuhi panggilan Komisi Pemberantasan Korupsi untuk diperiksa sebagai tersangka. Hasto bilang akan kooperatif dalam pemeriksaan KPK. Didampingi oleh seluruh penasihat hukum, kami datang ke KPK untuk memenuhi seluruh kewajiban saya sebagai warga negara Republik Indonesia yang taat hukum dan sepenuhnya menjunjung supremasi hukum yang berkeadilan. Saya akan memberikan keterangan dengan sebaik-baiknya, namun sebagaimana diatur di dalam Undang-Undang tentang Hukum Acara Pidana, bahwa saya juga memiliki suatu hak untuk melakukan pra-peradilan. Sehingga pada kesempatan ini penasihat hukum kami juga akan memberikan surat kepada pimpinan KPK berkaitan dengan proses pra-peradilan tersebut. Apakah surat yang kami sampaikan tersebut nantinya berkaitan dengan pemeriksaan saya akan tetap dilanjutkan, atau pimpinan KPK mengambil suatu kebijakan untuk mengikuti seluruh proses pra-peradilan, kami serahkan hal tersebut kepada pimpinan KPK. Karena kami percaya bahwa mekanisme dan prosedur hukum akan ditempuh dengan sebaik-baiknya dengan prinsip-prinsip asas praduga tak bersalah. Kemudian berkaitan dengan apa yang terjadi terhadap kasus saya, sepenuhnya baik secara formal maupun material kami telah siap. Sejak awal ketika menjadi Sekretaris Jenderal DPP Perjuangan atas penugasan dari Ibu Megawati Soekarno Putri, kami berjuang di dalam menegakkan seluruh amanat konstitusi, memperjuangkan nilai-nilai demokrasi, sistem meritokrasi, dan memperjuangkan hukum yang berkeadilan, serta prinsip-prinsip bekerjanya kedaulatan rakyat. Sehingga terhadap seluruh risiko-risiko perjuangan dengan nilai-nilai tadi, tentu sekiranya membawa suatu konsekuensi khusus, kami diajarkan oleh Bung Karno, oleh Ibu Mega, bahwa perjuangan memerlukan suatu pengorbanan terhadap cita-cita. Itulah yang diajarkan kepada kami, sehingga kami hadir dengan penuh tanggung jawab dan siap mengikuti seluruh proses hukum. Tentu saja setelah para penasihat hukum kami menyerahkan surat kepada pimpinan KPK, kami menunggu tindak lanjutnya, dan nanti percayalah kami akan memberikan keterangan pers yang sebaik-baiknya kepada saudara-saudara sekalian. Kami mohon doanya dan kami menghimbau kepada seluruh simpatisan, anggota, dan kader partai untuk tetap tenang. Ini adalah suatu perjuangan yang sejak lama kita lakukan dan kita tetap kokoh di dalam prinsip-prinsip dan keyakinan politik
karena PDI Perjuangan adalah partai yang berkarakter banteng. Terima kasih, merdeka! Merdeka! Sekjen PDIP Hasto Kristianto mengajukan gugatan pra-peradilan buntu dijadikan sebagai tersangka oleh KPK dalam kasus Harun Masiku. Sidang pra-peradilan akan digelar 21 Januari 2025. Gugatan pra-peradilan diajukan Hasto Kristianto ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Jumat 10 Januari 2025. Humas Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Juyamto, menyebut sidang akan dipimpin oleh dirinya sendiri yang menjadi hakim tunggal. Sidang perdana bakal digelar pada Selasa 21 Januari 2025. Pada hari ini Jumat tanggal 10 Januari 2025, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan telah menerima permohonan pra-peradilan dari pemohon Hasto Kristianto. Oleh Ketua Pengadilan telah ditunjuk hakim tunggal, yaitu saya sendiri, Juyamto SMH, dan tentu telah menetapkan hari sidang yang pertama, yaitu tanggal 21 Januari, hari Selasa. Saudara, masih bersama saya, mantan penyidik KPK Praswat Nugraha. Mas Praswat, kita lanjutkan tadi soal dialog. Mas, melihat kondisi seperti ini di mana sebelumnya setelah ditetapkan sebagai tersangka ini Hasto Kristianto dan juga PDIP ini terus bilang bahwa ya kita punya bukti dan kita akan siap untuk memberikan keterangan. Nah, menurut Anda pada hari pemeriksaan yang dilakukan oleh KPK hari ini, apakah mungkin Hasto Kristianto akan belak-belakan dalam pemeriksaan tersebut? Nah, kita lihat nih, Mas Mario. Ya. Gampang saja mengukur apakah hari ini Pak Hasto belak-belakan menyampaikan alat bukti tambahan, dokumen dan lain sebagaimana disampaikan sebelumnya ya, atau tidak. Ya. Kita lihat dari durasi pemeriksaannya nanti. Kalau misalnya durasi pemeriksaannya cepat, misalnya jam-jam ini dimulai jam 10 ya, 10 tadi. Lalu kemudian nanti biasanya makan siang nanti, tapi tetap di atas makan siangnya di ruangan, sholat, potong, jam 2, jam 3, kalau sudah selesai artinya hari ini KPK tidak ada eksplorasi alat bukti baru, kayak sebagaimana yang disampaikan Pak Hasto akan menyampaikan bukti dokumen, skandal besar, kasus-kasus korupsi big fish, bagaimana yang disampaikan lah, ada dokumen disimpan di Rusia. Dan lain-lain. Tapi kalau nanti sampai malam nih, itu mungkin dibongkar. Ya. Karena pastinya penyidik kan pasti akan menuangkan semua keterangan beliau, alat buktinya harus disita, karena harus proper, Pak. Ya. Jadi harus betul-betul proses pengalihan alat bukti yang disampaikan oleh tersangka ke KPK itu harus dengan surat penyitaan, harus ada BA-nya, berita acaranya, terus harus dibunyikan juga dokumen-dokumen tersebut satu persatu harus dibunyikan, disampaikan sama Pak Hasto dan diketik ulang semua. Jadi itu bisa mengambil waktu, mungkin bisa, itu yang kadang-kadang membuat lama pemeriksaan ini ya. Sering bertanya kenapa kok bisa sampai malam atau bisa 10 jam, 12 jam pemeriksaan. Tapi kalau misalnya nanti jam 2, jam 3 selesai, artinya ya sudah selesai. Tidak ada alat bantahan bukti baru ataupun alat bukti baru ya. Okay. Tapi kalau soal bantah-membantah, saya pikir mungkin forumnya nggak di sini kali ya. Penyidik pasti akan main soft nih, Pak Mario. Jadi saya ya tahulah. Kita strategi penyidikan, proses bantah-membantahannya pasti akan adanya di pengadilan. Jadi kalau di proses penyidikan itu harusnya sudah smooth aja. Sudah apa yang disampaikan, karena tersangka kan memiliki hak untuk menyangkal ya. Jadi dia memang kesaksiannya itu tidak masuk di dalam apa ya, dia punya hak untuk menyangkal tadi, tapi nggak masalah gitu loh. Oke. Ini terakhir Mas, bagaimana akhirnya kita bisa mengatakan atau melepaskan nuansa politis yang begitu kental dalam proses hukum yang menjerat Sekjen PDIP Hasto Kristianto ini? Apa yang harus dilakukan KPK sehingga bisa memutus persepsi orang soal politis itu? Diselesaikan secepatnya, hari ini harus ditahan. Oke, harus ditahan berarti 20 hari penahanan 20 plus 40, lalu selesaikan, limpah ke pengadilan.
saya pikir akan selesai. Polemik ini harus diselesaikan segera mungkin, dan satu-satunya cara menyelesaikan polemik ini by law sesuai dengan koridor hukum ya segera melakukan proses hukumnya harus segera dieksekusi, maksudnya terus lanjut penahanan lalu di pelimpahan ke pengadilan, proses di pengadilan di penuntut KPK yang akan menggelar alat bukti, menyampaikan dan melakukan dakwaan lalu tuntutan, lalu hakim memutuskan, lalu bola sudah bukan di KPK lagi, Mas Mario. Jadi sudah di PN, nanti di MA atau kasasi dan lain-lain. Jadi KPK harus sesegera mungkin menyelesaikan perkara ini agar opini publik itu tidak semakin tenggelam di dalam politisasi, ada oposisi atau ada anasir-anasir lain di luar hukum terkait dengan perkara ini. Jadi selesaikan saja langsung dengan penahanan. Langsung selesaikan, ditahan, limpahkan ke pengadilan, dimulai proses dakwaan, penuntutan, selesai. Oke. Gitu. Oke, terima kasih Mas Praswat Nugraha, mantan penyidik KPK, atas apa yang disampaikan hari ini. Semoga apa yang disampaikan juga bisa memberikan ini informasi juga kepada masyarakat terkait apalagi yang tadi kita sudah sampaikan terkait bagaimana tarik-menarik antara politis dan hukum yang begitu kencang di kasus ini. Dan semoga pada akhirnya KPK ataupun juga dari pihak Hasto Kristianto ini dapat hukum yang berkeadilan seperti diharapkan. Oke, terima kasih. Terima kasih sudah bergabung di studio di Breaking News hari ini. Dan saudara, kita masih ikuti terus proses pemeriksaan dari Sekjen PDIP Hasto Kristianto oleh Komisi Pemberantasan Korupsi, dan kami akan terus mengabarkan kepada Anda. Saya Mario Sarong pamit undur diri, sampai jumpa.